Halo semuanya, kembali lagi sama gue Al. Oke lah, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung masuk ke topik selanjutnya yaitu prinsip manajemen risiko. Menurut SNI ISO 31000/2018, prinsip manajemen risiko adalah landasan untuk mengelola risiko yang harus dipertimbangkan dan menjadi acuan ketika ingin membentuk dan merancang kerangka kerja manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Nah, dari definisi ini udah ketahuan kan seberapa pentingnya prinsip manajemen risiko itu. Kalau kalian nerapin manajemen risiko atau dalam mengelola risiko tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sama aja bohong. Kalian belum bisa disebut menerapkan manajemen risiko. Sesuai pada SNI ISO 31000/2018, terdapat 8 prinsip manajemen risiko, di mana di luar sana orang masih pada berpendapat bahwa sebenarnya prinsip itu ada 9, bukan 8. Tapi sebenarnya menurut saya, dan materi-materi yang akan saya bawakan selanjutnya, prinsip itu hanya 8, bukan 9. Karena bisa kita lihat di komponen prinsip manajemen risiko yang bulatan itu, kan ada bulatan di tengah, namanya tujuan mulia manajemen risiko. Menurut saya itu nggak termasuk bagian dari prinsipnya, di mana tujuan ini dikelilingi oleh 8 prinsip lainnya. Sekarang, kita coba singgung dikit tentang tujuan mulia manajemen risiko. Sebelumnya, gue udah bahas di video kemarin, tujuan mulia manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai organisasi. Kalau kalian lupa maksudnya apa, kalian bisa klik di atas ini. Lanjut ke prinsip manajemen risiko. Yang nomor 1 adalah terintegrasi. Artinya apa? Manajemen risiko bukanlah kegiatan yang terpisah, melainkan harus menjadi suatu bagian yang melekat pada seluruh proses bisnis organisasi. Itu maksudnya terintegrasi. Makanya kalau di organisasi, divisi keuangan harus menerapkan manajemen risiko, divisi operasional harus menerapkan manajemen risiko, dan lain-lain. Yang kedua adalah prinsip terstruktur dan komprehensif. Artinya apa sih? Artinya adalah manajemen risiko harus diterapkan secara terstruktur dan sistematis, serta mencakup seluruh aspek bisnis dan operasi yang ada di dalam organisasi. Terus, gimana sih cara kita biar bisa menstruktur dan mensistematiskan semua itu? Nah, makanya harus ada yang namanya rancangan kerangka kerja manajemen risiko. Di mana kerangka kerja ini akan berfungsi sebagai panduan praktik pelaksanaan manajemen risiko dan pengelolaan risiko di seluruh kegiatan organisasi kalian. Sehingga, seluruh kegiatan pengelolaan risiko di organisasi kalian akan berlangsung secara terkoordinasi dengan baik. Ini pentingnya prinsip terstruktur dan komprehensif ya. Next, prinsip ketiga adalah disesuaikan. Artinya apa? Artinya, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi kalian masing-masing. Kalian mungkin bisa mencontek kegiatan pelaksanaan manajemen risiko organisasi lain. Tapi kan nggak mungkin 100% sama kan? Karena nggak ada pada dasarnya organisasi yang 100% sama. Jadi, kalian harus menyesuaikan sendiri dengan konteks dan kebutuhan kalian. Selanjutnya, prinsip keempat adalah inklusif. Artinya apa? Artinya, penerapan manajemen risiko harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Seluruh pihak ya, tapi yang berkepentingan. Maksudnya apa sih? Tentunya, semua orang yang terlibat dalam penerapan manajemen risiko ini harus menerapkan manajemen risiko sesuai lingkup kerja dan area tanggung jawab masing-masing. Di sisi lain, kalian juga perlu kan menentukan bagaimana sih tanggung jawab dan area lingkup kerja manajemen risiko orang-orang yang akan terlibat ini. Nah, ini juga harus kalian tentukan pada kerangka kerja manajemen risiko. Nanti suatu saat akan kita bahas pada beberapa video selanjutnya. Yes, penjelasannya cukup sampai sini dulu ya. Gue baru jelasin setengah dari seluruh prinsip manajemen risiko. Selanjutnya, keempat prinsip lainnya akan gue jelaskan pada video gue berikutnya bulan depan. Jadi, kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan terbaik akan gue jawab juga di video selanjutnya. Sampai ketemu bulan depan. See you guys.